Septi Rahayu Utami NPM 1903050134 dan rekan saya Miftahul Aniftia NPM 1903050162 dan rekan saya Aprilia Nur Hidayah dengan NPM 1903050172. Nah, di sini kami akan memaparkan mengenai pembelajaran STEAM pada materi IPA di kelas 4. Nah, kami sudah merancang mengenai pembelajaran STEAM tersebut pada sebuah mind mapping yang telah kami tayangkan. Nah, dalam mind mapping tersebut terdapat KD yaitu 3.7 tentang mempraktikkan sifat-sifat cahaya dari kehidupan sehari-hari. Nah, dari STEAM yang berkaitan dengan materi IPA tersebut, sains yang kita ambil mengenai sifat-sifat cahaya di kehidupan sehari-hari. Nah, tingkat taksonomi Bloom yang kami ambil yaitu C1, siswa menyebutkan sifat-sifat cahaya dalam media yang telah kami persiapkan, dan yang kedua yaitu teknologi. Tingkat taksonomi Bloom yang telah kami pilih yaitu C3, siswa dapat mempraktikkan penggunaan senter pada media yang telah kami sediakan. Nah, yang ketiga ini engineering. Taksonomi Bloom yang kami ambil yaitu C4 dengan menganalisis cara kerja senter yang mampu menghasilkan suatu cahaya. Nah, gunanya dalam kegiatan ini siswa itu dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan tentang percobaan pada media yang telah kami perbuat dengan menggunakan senter. Dan yang selanjutnya yaitu art. Taksonomi Bloom yang kami ambil yaitu tingkat C2 dengan mendiskusikan mengenai bagaimana suatu gambar itu dapat tercipta dengan menggunakan cahaya. Nah, tujuan dari kegiatan tersebut itu siswa dapat mengidentifikasi visual yang dihasilkan oleh cahaya melalui senter tersebut. Dan yang terakhir itu matematik. Taksonomi Bloom yang kami angkat yaitu di tingkat C2 dengan menghitung berapa besar vol yang dibutuhkan senter pada media yang telah kami buat tersebut. Nah, di sini kami telah membuat suatu bahan ajar berupa booklet yang berisi tentang sifat-sifat cahaya yang akan dipaparkan oleh rekan saya Aprilia Nur Hidayah. Saya persilakan. Nah, dari materi yang kami sudah buat, yaitu kita dapat lihat dari layar STEAM IPA sifat-sifat cahaya, yaitu dari booklet yang kita buat. Nah, untuk kompetisi dasarnya sendiri, kalian mengambil materi di kelas 4, tema 5, subtema 1, sifat-sifat cahaya. Nah, dalam materi tersebut terdapat 2 kolom KD, yaitu 3.7, menerangkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang kedua, 4.7, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di STEAM sendiri dari materi yang sudah kita pilih, sainsnya yaitu sifat-sifat cahaya sendiri, teknologinya yaitu senter dan media yang kami buat, engineeringnya itu adalah cara kerja senter, dan kemudian art, kalian membuat media shadow art, dan terakhir adalah matematik, yaitu menghitung volt dan jumlah baterai atau volt yang digunakan senter untuk menghasilkan cahaya. Nah, untuk sifat-sifat cahaya, apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik sehingga dapat merambat dalam ruang hampa karena memiliki sifat-sifat tertentu. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari yang nantinya akan digunakan oleh makhluk hidup. Nah, sifat-sifat cahaya sendiri itu ada 5. Nah, sifat-sifat cahaya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Aniftia. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya. Di sini kami akan membahas 5 sifat cahaya. Nah, yang pertama adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan ini itu dapat diartikan sebagai proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Lalu yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya ini akan dapat dibiaskan itu ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya saja ketika pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka ketika kita melihat dari depan atau samping dari depan akan terlihat bengkok pensilnya. Lalu yang ketiga adalah cahaya dapat merambat lurus. Nah, cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya saja pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Nah, yang keempat adalah cahaya dapat menembus benda bening. Jadi, benda bening itu merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya saja ketika senter yang diarahkan ke kaca dinding misalnya atau plastik, maka cahaya tersebut akan menembus benda tersebut. Atau kalau dalam keseharian kita bisa mengambil contoh di pagi hari ketika cahaya matahari itu masuk ke rumah melewati celah atau jendela. Itu disebut contoh dari cahaya menembus benda bening. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan ini merupakan penguraian cahaya atau membuat gejala peruraian cahaya putih menjadi cahaya warna-warni. Contohnya saja ketika terjadi pelangi, itu terjadi ketika sinar matahari yang berwarna putih diuraikan menjadi pelangi yang berwarna-warni, memiliki banyak warna. Nah, dalam buklet ini kami juga menyediakan QR code di mana berisi mengenai video atau contoh video percobaan yang akan ditonton oleh siswa sebelum melakukan percobaan sendiri melalui si chat box ini. Lalu di akhir buklet ada soal evaluasi di mana siswa akan mengerjakan soal ini ketika sudah melakukan percobaan menggunakan media yang sudah kami buat. Nah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan menggunakan media si chat box yang akan dipandu oleh Mbak Septi. Silakan Mbak Septi. Nah, di sini saya akan mempraktikkan mengenai media pembelajaran si Kapok dengan menggunakan senter. Sebelumnya, properti yang kita gunakan untuk membuat media si Kapok ini yang pertama itu ada senter, kardus, dan juga kaca yang bening. Nah, dalam media si Kapok tersebut, saya akan memaparkan dan membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, sebelumnya pada media si Kapok ini telah saya lubangi pada bagian dinding yang paling pojok dan bilik yang tengah. Dan pembatas yang kedua ini berupa kaca yang bening dan dinding yang paling pojok ini tidak saya lubangi. Nah, percobaan yang pertama, kita pancarkan sinar senter ini pada lubang yang paling pojok. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa cahaya tersebut dapat merambat lurus, dibuktikan dengan cahaya dari ujung lubang yang dinding pojok ini menembus ke bilik yang kedua dan ke paling pojok. Nah, dalam kegiatan ini terdapat juga dua sifat cahaya, yaitu yang pertama kan cahaya itu dapat merambat lurus, dan yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini dibuktikan karena di sini sudah ada kaca bening yang dapat ditembus oleh cahaya dari ujung sini. Nah, dapat kita perjelas lagi. Nih, ini ada kaca yang bening
saat kita pancarkan dari sisi sebelah sini, cahaya itu akan menembus hingga ke paling pojok tersebut. Dan yang selanjutnya, sifat cahaya akan dijelaskan oleh Kak Niftia. Saya persilahkan. Nah, selanjutnya adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Di sini kami menggunakan gelas yang sudah berisi air. Lalu kami menggunakan sebuah ballpoint. Nah, caranya kami masukkan ke ballpoint ke dalam air. Nah, maka ketika kita lihat akan bengkok ballpoint yang sudah dimasukkan ke air, maka akan terlihat bengkok ketika dilihat dari depan. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah, selanjutnya adalah sifat cahaya yang dapat diuraikan. Di sini kami menggunakan kaset atau CD bekas dan senter. Jadi kita arahkan senter ke CD bekas. Maka akan timbul cahaya-cahaya warna-warni seperti pelangi. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan, di mana cahaya putih dari senter akan diuraikan menjadi cahaya warna-warni menggunakan kaset bekas ini. Nah, selanjutnya sifat cahaya selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aprilia. Nah, di sini di media selanjutnya masih sama dalam Sikapok, kami menggunakan potongan-potongan kertas yang nantinya akan kami buat untuk membentuk shadow art. Bisa kita lihat di sini ada potongan kertas. Nah, nanti potongan kertas ini kita beri cahaya melalui senter. Senter ini kita arahkan pada sisi dari kertas, potongan kertas, sehingga akan membentuk sebuah bayangan yang nanti dinamakan shadow art. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini. Nah, cahaya ketika sinarkan kepada potongan kertas tadi nanti akan membentuk sebuah bayangan. Nah, bisa kita lihat di sini ada bayangan muka seorang prajurit. Nah, itu terjadi ketika cahaya dipancarkan mengenai suatu objek, yaitu objek kertas ini, sehingga akan memantulkan dan membentuk sebuah bayangan seperti di media shadow art ini. Sudah kalian lihat bahwasanya di sini ada bentuk wajah seorang prajurit. Nah, itu namanya adalah shadow art. Nah, dari percobaan yang telah kami lakukan menggunakan media Sikapok dan menggunakan media yang lain, dapat disimpulkan bahwa cahaya itu memiliki 5 sifat. Tadi yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang